Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di belakang kami ini, sungguh subhanallah, masya Allah, banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan di sini mengingatkan kepada kita semuanya betapa enaknya, betapa segarnya jika kita menikmati semua itu. Namun, teman-temanku semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita buah-buahan yang mungkin teman-teman semuanya belum sepenuhnya tahu buah-buah apa saja sih yang terdapat dalam Al-Quran, di mana kita sebagai seorang muslim sering membaca Al-Quran, menemukan buah-buahan seperti buah kurma, nakhil, ataupun buah anggur, a'nab, dan juga buah-buah yang lainnya. Ada buah tin, wattini wazzaitun, lalu ada buah pisang, watalah dalam surah Al-Waqiah, watalahim mangdud, dan yang lainnya. Hadirin, buah-buah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan untuk kita sebagai seorang yang beriman, seorang yang membaca Al-Quran, tentunya bukan tanpa sebab, melainkan buah-buah itu Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan untuk kita agar kita mendalami, agar kita mengetahui dan menelusuri bagaimana manfaat-manfaat yang terkandung dalam buah tersebut. Saudara-saudaraku semuanya, ada yang pertama itu buah zaitun, wattini wazzaitun. Sering kita baca ayat ini. Luar biasa, saudara-saudaraku semuanya, buah zaitun ini justru setelah diteliti, dikaji, ini mengandung vitamin E, di mana bagus untuk jantung kita, sehingga kita bisa memperolehnya dan mencarinya untuk kesehatan jantung kita. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku, ada buah kurma, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan nakhlun atau nahil, kurma. Di situ justru buah kurma ini, saudara-saudaraku semuanya, mengandung antioksidan yang sangat kuat dan baik, dan ini bisa mencegah terjadinya diabetes atau mengurangi bagi para saudara-saudaraku yang terkena diabetes. Saudara-saudaraku semuanya, yang ketiga ada buah delima yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dengan kata-kata ar-rumman. Ya, ar-rumman ini diartikan sebagai buah delima, di mana banyak sekali di antara kita yang tidak mengkonsumsinya ataupun yang sering menjumpainya tapi tidak dimakannya. Justru buah delima ini, saudara-saudaraku semuanya, disebutkan dalam Al-Quran untuk mengingatkan kepada kita. Setelah diteliti, justru buah delima ini bisa mencegah terjadinya kanker prostat, kanker payudara, dan terjadinya darah yang begitu tinggi. Saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat itu ada buah anggur, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan itu dengan kata-kata a'nab, yaitu yang diartikan dengan anggur. Buah anggur ini, saudara-saudaraku semuanya, ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, yaitu menurunkan kolesterol jahat. Dan buah yang kelima yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini adalah buah tin. Ya, wattini, Allah sampai bersumpah di dalam Al-Quran, surah At-Tin,
Mana kita harus kaji sebenarnya apa yang Allah ingatkan kepada kita di dalam buah hati ini. Ini mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, bahkan vitamin K. Ada juga saya baca itu mengandung kalium, baik untuk menyeimbangkan kandungan asam. Lalu yang keenam, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, saudara-saudaraku semuanya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ini adalah buah pisang. Wa talhim mamdud, Quran surah Al-Waqiah ayat 19. Di situ Allah ingatkan ada buah pisang. Jadi baik untuk jantung, baik untuk pencernaan jika kita mengkonsumsinya dengan baik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pertanyaan dari teman-teman, apakah buah-buah yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini menginspirasi bagi kita untuk dapat kembali kita konsumsi nanti di surga? Insya Allah teman-teman. Buah-buah yang tersebutkan ada pisang, anggur, kurma, delima, dan ada zaitun dan tin. Itu tadi jika kita dapat mengkonsumsinya di dunia, maka suatu saat jika kita berkumpul dan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengkonsumsinya kembali. Dalilnya surah Al-Baqarah. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman dan beramal saleh. Anna lahum jannat. Nanti dia akan dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabli wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Jadi ketika penduduk-penduduk surga itu sudah berada di surga, dia ingin merasakan apa yang pernah dirasakannya di dunia dulu. Maka kullama ruziqu minha min samaratin, dari buah-buahan yang dia inginkan, maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan, wujudkan apa yang dia terlintas dalam pikirannya. Nah, ini sangat luar biasa saudara-saudaraku semuanya. Buah-buah yang kita kangenin dulu, buah-buah yang kita nikmati saat ini, bisa kita nikmati kembali. Karena begitu kita sampai di surga, apa yang tidak ada di sana? Cuman, saudara-saudaraku semuanya, keadaan buah-buah yang saya sebutkan aslinya yang di dunia ini. Mungkin salah satu buah anggur, nanti di surga anggurnya seperti yang ada di dunia, bukan. Melainkan Allah Subhanahu wa taala ciptakan anggur-anggur yang tidak dapat kita pikirkan. Mala ainun ra'at, tidak ada satupun pemikiran, pandangan kita yang dapat bisa kita lihat wujudnya di surga nanti. Wala udhunun sami'at, dan informasi tentang surga itu juga tidak dapat bagaimana keindahannya. Wala khatar ala qalbil bashar, juga perasaan atau pikiran kita bagaimana sih keadaan dan buah-buahan yang di sana, itu hanya Allah yang tahu. Itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memasuki surga. Maka ayo kita kejar semuanya, saudara-saudaraku, kita memasuki surga dan kita nikmati ke dalamnya, tentunya bukan tanpa syarat. Ayo kita beriman, jaga keimanan kita, wa amilus solihat, dan kita beramal soleh, sehingga keimanan kita yang terpatri dalam hidup kita ini kita akan bawa dari dunia sampai ke akhirat, sehingga kita bisa masuk ke jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami bagikan saudara-saudaraku semuanya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.